Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salve Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam renungan harian Katolik sesuai dengan penanggalan liturgi gereja kita untuk hari Kamis 18 Juli 2024. Renungan bagi kita diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, dari Injil Tuhan bagi kita hari ini, Yesus menawarkan kepada kita agar datang kepadanya, bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat. Saudara-saudariku yang terkasih, bila kita lihat di masa-masa sekarang ini, para pengikut Kristus, pengikut Tuhan kita Yesus Kristus, selalu mendapatkan ganjalan, rintangan. Kita lihat setiap mencari pekerjaan, iman kita kepada Kristus menjadi salah satu kesulitan penghadang. Tapi Yesus berkata pada hari ini, datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Firman Tuhan hari ini seakan bertentangan dengan kenyataan yang kita alami. Tapi benarkah demikian? Saudara-saudari yang terkasih, beban yang membuat kita letih lesu dan berbeban berat pada umumnya adalah penyakit, kemiskinan, dan penghinaan atau penganiayaan. Apakah dengan datang kepada Yesus otomatis kita yang sakit akan menjadi sembuh? Apakah dengan datang kepada Yesus otomatis kita yang miskin akan menjadi kaya? Dan apakah dengan datang kepada Yesus kita yang mendapatkan, mengalami penganiayaan akan terlepas? Saudara-saudari yang terkasih, Yesus sendiri mengatakan, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Inilah potongan ayat yang perlu kita ingat dan benar-benar sadari. Bagaimanakah yang dimaksud Yesus? Kita mendapat kelegaan bila datang kepadanya. Saudara-saudara yang terkasih, bila kita pernah membaca atau mendengar kisah Santa Bernadette, seorang wanita yang bertemu dengan Bunda Maria yang dikandung tanpa noda. Ia adalah seorang wanita kecil yang berpenyakitan. Ia bertemu dengan Bunda Maria, dan di tempat itu sekarang ini banyak orang mengalami kesembuhan. Namun apakah Santa Bernadette setelah bertemu Bunda Maria mengalami kesembuhan dari penyakitnya?
Jawabnya tidak. Penyakit jasmani yang dialami oleh Santa Bernadette tetap ia alami, tetap ia idap, bahkan sampai kematiannya. Lalu di mana yang dikatakan Yesus, datanglah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi keringanan kelegaan. Santa Bernadette yang mengalami perjumpaan dengan Bunda Maria, walaupun ia mengalami sakit jasmani, namun tidak membuat ia kehilangan sukacitanya, tidak membuat ia menjadi murka. Tapi Santa Bernadette dapat berdamai dengan penyakit yang ia idap, dan ia merasakan sukacita dalam penyakitnya. Disinilah apa yang dikatakan Yesus. Aku akan memberi kelegaan. Santa Bernadette telah mendapatkan kelegaan itu dengan menyatu dengan Yesus, datang kepada Yesus. Nah, bagi kita yang sedang sakit, ini perlu kita tanamkan, kita imani bagaimana kita dapat berdamai dengan penyakit kita. Kita berusaha untuk kesembuhan, namun kesembuhan penyakit yang kita idap bukan menjadi tujuan utama. Tujuan utama kita adalah kita dapat berbahagia dalam keadaan penyakit ada pada kita, karena kita percaya Yesus yang menghibur dan menguatkan kita. Begitu juga dengan kemiskinan. Bukan berarti bila kita datang kepada Yesus, kita yang miskin harta akan langsung menjadi kaya. Tapi bagaimana kita dapat merasakan situasi kita saat ini tidak mengurangi sukacita kita, karena kita merasakan kekayaan bersama Yesus. Sebab harta duniawi itu sifatnya hanya sementara. Namun kebahagiaan, kekayaan akan cinta kepada Yesus itulah yang kekal. Dan saat kita mengalami penganiayaan, baik itu dari rekan-rekan, saudara, dan orang lain, bila kita datang kepada Yesus, kita mengingat bagaimana Yesus dihina, dianiaya, kita pun tidak akan merasakan kekecewaan berat dan tidak menjadi beban dalam hati dan pikiran kita, tapi kita mempersatukan segala beban penganiayaan itu bersama perjalanan salib Yesus, sehingga kita menjadi teguh, kuat, dan lega, sehingga kita pun dengan pengharapan akan sukacita besar bersama Yesus. Kita tidak merasakan penganiayaan yang kita rasakan sekarang itu sebagai beban, tapi suatu proses bagaimana kita semakin dekat, suatu proses bagaimana kita akan meraih sukacita bersama Yesus. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, Injil Tuhan bagi kita hari ini adalah mengajar kita untuk bisa menerima, untuk bisa menyatukan hidup kita semakin dekat kepada Yesus. Amin. Tuhan memberkati.